Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sri Puspayani, Iklimah Yusbika Putri, Hasna Nur Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Qasam Al-Qur'an. Baik, yang pertama yaitu pengertian Qasam Al-Qur'an. Menurut bahasa, aqsam merupakan lafaz jama' dari qasam. Sigot asli qasam itu berasal dari fiil aqsam atau ahlab, yang dimutadikan dengan ba untuk sampai kepada muqsam bih. Adapun qasam menurut istilah adalah mengaitkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata atau secara keyakinan saja. Ibnu Al-Qayyim mengemukakan bahwa qasam merupakan ungkapan yang diberikan untuk penegasan dan penguatan berita jika berita-berita itu disertai dengan kesaksian. Maka dapat kami simpulkan bahwa qasam Al-Qur'an itu adalah salah satu dari ilmu-ilmu Al-Qur'an yang membahas tentang arti, maksud, rahasia, dan hikmah sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran juga, kata qasam sama artinya dengan kata half, yamin, dan aliyah yang mempunyai satu makna yaitu sumpah. Keempat kata tersebut digunakan dalam Al-Quran. Kata half disebut sebanyak 13 kali, kata qasam disebut sebanyak 33 kali, dan kata yamin disebut dalam Al-Quran sebanyak 71 kali, dan kata aliyah disebut sebanyak 2 kali. Contoh penggunaan kedua kata itu tercantum dalam Quran surat Al-Waqiah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim, yang sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Dan yang kedua yaitu dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 18 yang berbunyi Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum humul kadzibun. Yang artinya, ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan musyrikin sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka orang-orang pendusta. Orang yang pertama menyusun ilmu Aqsamil Quran ini ialah Imam Ibnu Al-Jauziyah yang wafat pada tahun 751 Hijriah, yang menulis kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Selanjutnya yaitu huruf-huruf qasam. Huruf-huruf qasam itu ada 3. Yang pertama yaitu huruf waw, yang tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 23, yang berbunyi Fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun, yang artinya maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Dan yang kedua yaitu huruf ba. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu biyaumil qiyamah, yang artinya aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan huruf yang terakhir yaitu huruf ta. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 56, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasibam mimma razaqnahum tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun, yang artinya dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Iklimah, yaitu yang pertama bagian qasam Al-Quran. Qasam terbagi menjadi 3 unsur, yaitu adat qasam, muqsam, muqsambi, dan muqsam alaih. Yang pertama, adat qasam adalah sigot.
yang digunakan untuk menunjukkan qasam atau sumpah, baik yang bentuk fiil maupun huruf seperti ba, ta, dan wawu. Sebagai pengganti fiil qasam karena sumpah sering digunakan dalam keseharian. Contoh, qasam dengan memakai kata kerja, misalnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surat An-Nahl ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqsamu billahi jahda aimanihim yab'atsullahu humayyamut bala wa'dan alaihi waqqaw walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati, tidak demikian. Pasti Allah akan membangkitkannya sebagai sesuatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lalu, adat qasam yang banyak dipakai adalah wawu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Tin ayat 1-2. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sini, dan demi gunung Sinai. Yang kedua, al-muqsam. Al-muqsam bih yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah Allah, sumpah dalam Al-Quran, ada kalanya dengan memakai nama yang agung, dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. Qasam dengan menggunakan nama Allah dalam Al-Quran hanya terdapat dalam 7 tempat, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 65, Quran Surat Yunus ayat 53, Quran Surat Al-Hijr ayat 92, Quran Surat Maryam ayat 68, Quran Surat Saba ayat 3, Quran Surat At-Tahabun ayat 7, Quran Surat Al-Ma'arij ayat 40. Ketiga, muqsam alaih. Kadang juga disebut jawab qasam. Muqsam alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam. Berfungsi sebagai jawaban dari qasam di dalam Al-Quran terdapat 2 muqsam alaih, yaitu yang disebutkan secara tegas atau dihilangkan. Jenis yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Waddariyati darwa. Falhabilati wikro. Faljariyati yusro. Falmuqassimati amro. Tu'aduna lasodi. Wa inna alawaki. Artinya, demi angin yang menebarkan debu dengan sekuat-kuatnya, dengan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi urusannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Jenis kedua muqsam alaih atau jawab qasam, dihilangkan atau dibuang karena alasan sebagai berikut. Dalam muqsam bih yang sudah terkandung makna muqsam alaih. Qasam tidak memerlukan jawaban karena sudah dapat dipahami dari redaksi ayat. Macam-macam qasam Al-Quran. Yang pertama, zahir. Ialah sumpah di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih. Dan di antaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya sebagai pada umumnya karena dicukupkan dengan huruf zar berupa wawu, ta, dan ba. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Qiyamah 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Quran surat Al-Qiyamah 1-2. Yang kedua,
Mudmar ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muksabih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab qasam seperti firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 186. Latub lawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'una minal ladina utul kitaba min qablakum wa minal ladina asroku azan kasiron wa in tasbiru wattattaqu fa inna dzalika min al-umur. Artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersatukan Allah, gangguan yang banyak dan menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Hasna. Tujuan qasam Al-Quran. Qasam Al-Quran atau kalimat sumpah dalam Al-Quran bertujuan untuk memberikan penegasan dan pengukuhan atas informasi yang disampaikan dalam suatu pesan atau pernyataan yang menyebut nama Allah atau ciptaannya. Di antara golongan manusia itu ada yang meragukan, mempertanyakan, bahkan menolak kebenaran Al-Quran. Dalam hal ini, sumpah dalam Al-Quran ditunjukkan untuk menghilangkan keraguan, menegakkan argumentasi, dan menguatkan hujah yang dalam hal ini yaitu ajaran atau pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada hikmah qasam Al-Quran. Yang pertama, untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Yang kedua, salah satu cara untuk menguatkan pembicaraan agar lawan bicara dapat percaya dan menerima. Ketiga, menjelaskan betapa agungnya al-muqsam bih dan betapa pentingnya al-muqsam alaih. Yang keempat, Allah menggunakan beberapa benda sebagai sumpahnya, dimaksudkan agar manusia memperhatikan kebesaran Allah melalui ciptaannya, dan begitu manusia merasa rendah di hadapan Allah. Dan yang kelima, mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah. Kesimpulannya, qasam Al-Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu Al-Quran yang membahas tentang arti, maksud, rahasia, dan hikmah sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Qasam dapat pula diartikan sebagai bahasa Al-Quran dalam menegaskan atau menguatkan suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaannya sebagai muqsam bih. Huruf qasam ada 3, yaitu huruf waw, ta, dan ba. Qasam terbagi menjadi 3 unsur, yaitu adat qasam, muqsam bih, dan muqsam alaih. Adapun macam-macam qasam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama ada zohir, ialah sumpah di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih. Dan yang kedua ada mudmar alaih, yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab pesan. Kalimat sumpah dalam Al-Quran bertujuan untuk memberikan penegasan dan pengukuhan atas informasi yang disampaikan dalam suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaannya. Dalam hal ini, sumpah dalam Al-Quran ditunjukkan untuk menghilangkan keraguan, menegakkan argumentasi, dan menguatkan hujah yang dalam hal ini yaitu ajaran atau pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu hikmah dari qasam Al-Quran ini adalah untuk menegaskan kebenaran Al-Quran dan untuk menguatkan pembicaraan agar lawan bicara dapat percaya dan menerima.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.